Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Terus ingatkan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah tidak terhenti-henti kepada kita. Seperti halnya napas, terus kita bisa bernapas. Allah memberikan oksigen, nitrogen, semuanya gratis kepada kita. Begitu juga jantung terus berdetak. Begitu juga dengan aliran darah yang terus mengalir. Itu semua adalah rahmat dari Allah, bentuk rahimnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur, karena kalau kita coba menghitung nikmat Allah terhadap kita, wa'innahu nikmat Allah ma'lusuha, dengan cara apapun, dengan alat apapun tidak akan terhitung. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah minimal dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa salawat serta salam yang kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah perjuangannya Islam sampai kepada kita. Islam dirasa sebagai rahmatan lil alamin. Kita bisa melaksanakan Islam secara kafah. Pada kesempatan ini sebelum kita membahas berkaitan dengan surat Al-Hijr, kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تولى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. Barusan saya melihat itu dibacakan oleh Al-Quran kepada non-muslim di Belanda. Ternyata meskipun tidak paham artinya, orang Belanda perempuan tidak pakai jilbab dan bukan muslim. Setelah dibacakan oleh Al-Quran, terus diwawancara, ternyata yang satu mah terharu, yang satu sampai nangis. Tapi tidak tahu artinya. Begitu ada nih senang damai, yang satu ini senang nyanyian ya. Enak dengan nyanyian dan tidak tahu ketengahan. Jadi ada yang membacakan ayat Al-Quran sampai yang satu lagi menangis. Saya senang merasa banyak dosa. Apa yang dibacakan? Artinya non-muslim saja membaca ayat Al-Quran begitu nikmat, begitu terharu. Dapat sebenarnya kena muslim menunda. Kalau baca Al-Quran, kenapa non-muslim saja? Non-muslim saja sampai menangis-nangis, bukan karena gimana ternyata terharu.
terharu, ternyata nikmat, ternyata membawa adem. Di kafir Quraisy saja dulu meskipun menentang Islam yang sangat luar biasa, tapi semua susun-susunan dengan Al-Quran begitu luar biasa. Nah, maka kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita senantiasa berkumpul membacakan Al-Quran, karena orang lain kadang ada yang mau gaya buruknya sesak waktunya ayam wakosna ayam buruknya tapi kita budaya Gusti Allah hanya ahli Gusti Allah yang Allah berikan kepada yang iya hendaki. Dalam hadis menyatakan bahwa summa awasna kita bernadi astofain min ibadina, kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan. Artinya tidak semuanya beruntung melawan orang pilihan itu karena sudah diberikan hidayah, diringankan langkah kakinya untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaganya, karena ada rasa cinta meninggalan karena tidak dijaga. Ada seorang cinta pada seorang perempuan karena tidak dijaga, udahlah rasa cinta. Begitu juga cinta kita terhadap Al-Quran, cinta kita terhadap Allah, kalau kita tidak dijaga maka khawatir menjadi mudah hilang. Kita lanjutkan ke ayat 17. Kalau dibaca saya satu ayat menjadi satu ayat. Wasayujannabuhal atqa, 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 alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka, wasayujannabuhal atqa, 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 alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Baca dua kali sasana. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Rasasin di mana? Di mana? Di atau ini
Mantap ini berarti panjang dua harakat. Alladzi yu'ti fi'lan ma. Jadi jangan panjang dua harakat. Alladzi yu'ti ma. Sirah wasirah. Yatazakka. Ada disebut dan masalah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti ada di makanan satu keluarga. Alladzi yu'ti alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yatazakka. Tasbihnya dimengumpulkan tua. Yatazakka. 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 Yu'ti malahu yatazakka. Yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti alladzi yu'ti malahu yatazakka. 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 Alladzi yu'ti malahu yatazakka.
La yaslaha illa ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhu al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Coba diperhatikan atas nanti ayat 14 teman-teman. Pangdar hukum maka aku memperingatkan kamu nawan dengan mereka dengan neraka yang kalau yang menyala-nyala la yaslaha yang tidak akan dimasuki illal ashqa kecuali orang-orang yang paling celaka alladzi yang kadzdzaba mendustakan wa tawalla dan berpaling dari sayujannabuha dan akan dijauhkan darinya al-atqa orang yang paling bertakwa alladzi yang yu'ti menginfakkan malahu hartanya tidak yatazakka untuk membersihkan dirinya. Berarti maksud harus sendiri Allah memperingatkan kepada mereka dalam api yang menyala-nyala. Yang buat siapa? Al-yaslaha illa ashqa. Jadi tidak menimpa kecuali orang yang celaka. Hukuman celaka teh alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yaitu orang yang mendustakan Dan berpaling bahwa sayujannabuha dan akan dijauhkan dijauhkan akunam gitu dari neraka nama doanya neraka yang menyala. Menurut apa dan hukuman alladzi yang diarti dia memberikan harta malahu hartanya ya zakka untuk membersihkan dirinya dan ayam celaka di sawahnya. Nah celaka dimasukkan dalam api yang menyala itu sangat celaka. Kenapa sangat celaka? Kenapa binasa? Kenapa rugi? Karena tidak ada kehidupan lain. Kalau orang yang sudah melanggar maka hidupnya sengsara seumur umur. Nah makanya disebut sungguh celaka. Kenapa mereka bisa celaka? Karena Allah ikan bahwa tawalla sudah ada kebenaran tetapi mendustakan. Sudah tahu benar, sudah tahu dapat pahala, sudah tahu akan menyelamatkan dari api neraka, tidak dilakukan, tapi malah kadzdzaba, mendustakan. Kemudian ditanya kepada orang berpaling. Wasayujannabu al-atqa dan akan dijauhkan dari neraka bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang takwa akan jauh dari neraka, maksudnya masuk surga. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Jadi orang yang bertakwa teh berehan. Ciri orang yang takwa teh suka ngasih hartanya. Ciri orang yang bertakwa sama orang lain. Bertujuan dia tazakka untuk menyucikan diri. Jadi sekali lagi jangan sampai kita tergolong pada al-ashqa yang celaka, yaitu kadzdzaba wa tawalla, mendustakan. Tahu benar tapi didustakan, tahu berpahala tapi didustakan, tahu itu wajib tetapi ditinggalkan, tahu itu halal malah dilakukan. Wa sayujannabu al-atqa, kalau kita ingin terhindar dari api neraka yang menyala-nyala,
harus bertakwa kepada Allah. Hukuman ciri yang bertakwa an-nabiyyu bima lahu yatazakka, yang menerapkan katanya untuk membersihkan diri. Dan upami ayat-ayat sering saling sahabi pasakan apapun kita mampu dari segi tapi itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang menjadi ciri orang yang bertakwa melekat dari kita. Jadi ulangi uang sadayana harga tenang hanya satu menjadi ayat cengkaranya ayat investasi anu amal kurangan yaumul jazaa, hari pembalasan yaumul hisab, hari perhitungan yaumul mizan, hari timbang. Mudah-mudahan kita masuk al-jannatu uiddat lil muttaqin, dan jannah sudah ini peruntukan bagi orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu dimana dia zakah, memberikan harta yang dimuliakan dia. Jadi senantiasa kita terus bertakwa kepada Allah. Dan jangan lupa kalau kita pengen berkah kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Kemarin dijelaskan ridallahu fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Allah ridho kalau orang tua ridho, Allah benci kalau orang tua benci. Pastinya kalau Allah ridho, apapun masalahnya pasti Allah tolong, apapun kesulitannya pasti Allah berikan solusinya, apapun kegundahannya pasti Allah memberikan kebahagiaan yang kemenangan. Kenapa Allah ridho? Bagaimana enggak ridhonya kita berbuat baik kepada orang tua. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Setelah kita diperintah beribadah kepada Allah, selanjutnya kita diperintah wa bil walidayni ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Hanya orang tua terasa kalau kita sudah mempunyai anak. Bagaimana orang tua dulu diceritakan kemarin wahyu dan kaumnya, bagaimana orang tuanya anak-anak terasa pergi pagi-pagi, kadang pulang malam, kadang nginep. Kenapa? Untuk memberikan makan kepada keluarganya. Bukan tidak mau tinggal di rumah, tetapi ada rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah. Banting tulang, sekarang harus capek ini siapa? Istri dan anak. Itulah hanya bapak. Begitu juga dengan sayangnya ibu kita mengandung 9 bulan di bawah omongan. Jangan pernah capek disimpan, dicatat sampai bobot dicatat. Lagi nak ubah cukup nang kalah punah nyanyi dia cantik. Itu demi siapa demi anak. Dan di dalam Al-Quran dinyatakan wahnan ala wahnan, kesusahan di atas kesusahan. Maka wajar ridho Allah tergantung pada ridho orang. Sampai orang yang terkenal di langit tidak terkenal di dunia karena dia berbuat baik kepada ibunya yang bernama siapa masingnya? Apa? Nah, sahabatnya Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni si ibunya lari wes, saya pengen ibadah haji wes sekarang ya. Sedangkan kamu praktek jauh ibarat 3 kan yang boleh Nusa Tenggara Barat. Tembiasnya si ibu nanti pengen ya wes ngapain mas sama ibu arah wes ini dia rumah cara tidak dia ya untuk membeli kendaraan TKP untuk membeli perbekalan TKP sampai wes ini dia saya itu harga selalu bukan saya kenal dia
anak domba dikasih keras mah diambil pakai latihan. Nah, sampai orang sekitarnya menganggap bahwa WC orang yang bernorma. Kenapa? Dia sengaja membuat rumah di atas bukit ramah ya mungkin. Tiap hari dia akuat di sini. Anak domba itu kan anak terus dia akuat. Dia aman di anak anjurkan lalu dia aman ya sampai besar dia tersenyum. Kenapa? Domba 100 kilo terus biasa aku dengan ringan. Dia bahagia. Kenapa bahagia? Orang kampung melihat Yesus nama dia aku domba. Ternyata dia latihan, yang latihan bagaimana cara mengajikan ibunya meskipun tidak ada uang. Dia berpikir tidak ada cara lain kecuali saya. Dia hidup ibu saya akut ibu saya. Murah apa dia ke Jakarta, dia mah. Dia mau balik akut. Tapi waktu sebulan jiwanya mumpul di Jakarta, kita sih kenapa ke Jakarta dulu? Kenapa? Keimanan. Kita sih kan mau ke Jakarta. Apa maksudnya? 212 habis berisik. Sih kita sih penjara. Mana berapa kali ibu-ibu bapak-bapak jalan makan. Sampai kan disambut di Bogor, di Bandung secara ikan disambut memanfaatkan kasihan. Kenapa iman? Jadi bukan fisiknya yang perlu kuat, tapi keimanan juga harus kuat. Nah, keimanan kuat dia sama aktivasi ke Jakarta. Wes lebih parah, lebih parah firman 3 kali NTB. Bari apa kita masalahnya? So kurang nanti mau kurang dua. Pernah, betul? Dah sampai ke Jakarta, pokoknya. Hanya wes sampai ke situ. Apa berapa? Kan kamu ya, aleh. Tapi punya anak, ibunya pun luar biasa kuat. Saya kekaiman pada sampai kadang dia bukan diaman kamu kandung dia teman bapak mungkin naik udah itu ada profesor dari aku sampai di muka apa yang dilakukan oleh ya Allah. Mudah-mudahan saya diberikan rahmat, diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, masuk surga, ampuni dosa yang didoakan oleh ibu. Sampai ibunya kan mendengar, doakan makamu. Kami juga berdoa bagi ibu. Sekolahkan makamu. Saya sih mendengar belum ada sekolah untuk ibu itu. Apa kata? Cukuplah kebahagiaan kamu. Pada cukup akunnya itu menjadi kebahagiaan. Ayat jangan ini. Ada yang sebenarnya itu orang dia ibu sakit dicacak disuruh gimana? Ibu kan sila nyeru di ayat sama dia. Dipanggul dia mengenai nyeru mentas ada kayu alit fungsi sesama. Ini request zaman tadi dengan sejarah. Ayo request lagi gendong, ini kan susu dia buta. Kita saking sayangnya sampai terkenal malaikat ngobrol sampai Rasul kan punya sahabat yang paling luar biasa. 4 disebutkan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin disebutkan yang diberikan petunjuk gelar 4 sahabat yang paling dikatakan Rasul. Uniknya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Jadi Ali. Nah, Rasul nyarios ka Umar sama ka Ali.
Kamu ada orang Yaman datang ke Mekah, coba minta doa karena itu orang soleh. Padahal itu sahabat luar biasa amalnya. Tapi kamu aja wes, kamu aja orang Yaman, kayak cirinya ciri tangannya, kayak pandai. Yang kapan doa dulu, anak kecil masuk satunya. Makanya wes sama sahabat disebutnya tabiin. Karena sahabat sejaman dan harus ketemu dengan Rasul. Wes sejaman dengan Rasul tapi terkenal. Waktu pulang ibadah haji, karena ibadah haji itu pas pulang, sana ayah lagi ayah kau ini bios mama sana tinggalin lagi sekarang. Mereka mana wes? Kalau mendapat dengan Rasul, omang kata dua kami sama orang yang saya jadi orang pasar kenangan yang saya yuk di yang berlangsung sisanya berangkat ke Mekah. Ternyata Rasulnya lagi tidak ada pernah di sini Aisyah istrinya. Kalau saya pengen itu bukan Rasul, saya kangen, saya rindu dengan Rasul, saya pengen berdialog melihat Rasul. Kata Aisyah, Rasul lagi perang, si wesnya pengen nunggu. Nggak buahnya Rasul kapan, tapi dia berjalan mendingan antar sampai yang menang Rasul. Tapi yang pikirannya adalah itu si aja sana gitu malamnya akhirnya mudah-mudahan waktu bisa ketemu dengan Rasul yang bersih mana. Jadi cinta nak Rasul, cinta nak ayunan luar biasa jangan biasa orang kaya tetap begitu mulia, begitu luar biasa sampai dia ini pulang kita harus wes atas anaknya sudah kecil emang pengen banget berwajib sebut pemuda. Kadang Rasul peperangan rontok ininya. Cuma ya perangnya baru kapan apa yang biasa. Wes menjadi hati. Ngambil batu dipukulkan pada giginya sampai pengen merasakan apa yang dirasakan oleh Rasul. Begitu luar biasa. Sampai waktu ketemu sama Umar teh pokoknya mah salah-salahkan Umar Amirul Mukminin menggantikan Rasul setelah Rasul wafat ganti Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar menjadi Amirul Mukminin presidenan di generasi. Kerja Umar langsungnya orang Yaman dengan tanda-tanda ini tolong kasih tahu karena ini adalah wasiat dari Rasul harus ketemu dengan USA warna. Ternyata umat itu ayam ciri-cirinya langsung maksudnya kayak umatnya menemui Wesakon. Kebetulan Wesakon itu membantu orang yang berhaji, jadi membawa peralatan membantu. Nah itu saya orang Yaman ciri-cirinya ini langsung membantu kalian. Namanya, ayat Rasul di ngobrol itu adalah Wesakon. Emang kenapa Wesakon? Saya disuruh oleh Rasul untuk meminta doa. Wesakon dengan ini seorang ulama Rasyidi, seorang sahabat yang pertama yang terkenal solehan kecerdasan luar biasa ibadahnya. Masa sebenarnya kita jelaskan ini adalah terus orang langsung karena tidak bisa menolak kesalahan ini berdoakan umat tadi tak bisa wes sudah tinggal di sini aja. Apapun kebutuhan kesalahan ini akan dipenuhi. Tapi kenapa? Wes saya makan di kampung saya sini. Dia ibadah betul-betul tidak pengen dimakan oleh orang lain, tidak terganggu dengan harta yang banyak.
ibadah betul itu perintah mana biasa mulai jami penggama proses akan dipapari butuh sebulan sampai cari mulai wes mana saking soalnya takut yang biasa haji jadi tidak haji, yang biasa khusus sholat jadi tidak khusus sholat, yang biasa baca Al-Quran tidak kenapa? Karena takut dunia melupakannya. Pantas saja umatnya Rasul sampai ngabanggakan Islam. Kenapa? Ibadahnya luar biasa, cinta Rasul dan keibuan sangat luar biasa. Makanya waktu meninggalnya Uwais di dalam riwayat ada tadi kenapa yang mendoakan begitu banyak? Jadi merasa apa sebenarnya? Saya orang mana? Itu Muhammad Yun sederhana mulasah mulasah kenal cuci badannya tegak tinggi tegak badan ternyata dalam riwayat itu adalah malaikat. Jadi malaikat kan menyaksikan dulu begitu luar biasa sholat, begitu berebut lainnya ikut muasa karena dia adalah orang sholat. Memuliakan ibu yang sangat luar biasa. Ibu nama nomor satu. Alhamdulillah sukses dunia kami berangkat biasa. Rumah kondisi kurang terus kurang minum bapak orang akhirnya minum bapak orang sangat merindukan kita, sangat menantikan kita, menantikan akan doa. Ayat 2 doa misalnya kepada ibu bapak kita. Waladun sholihun yad'uka. Anak, kudu anak soleh, adu akhir dulu. Anak soleh, adu akhir. Kumaha maksudnya? Ayah anak anu teu soleh. Ayah anak teu soleh. Ayah moalnya ayo bapak. Dua anak mana? Kudu anak nu soleh. Ayah anak nu soleh serius. Tapi dengan doa orang tua ya, semuanya salah. Nanti itu anak kudu soleh, kudu apa? Waladun sholihun yad'una. Rugi. Kalau orangnya orang berkebaikan, sok ayah bahwa inung bapak orang, inung sekolah bohong anak. Mama terus pulang aku sama warga. Padahal kita sanggupnya mama tidak pengobatan yang mudah tahu. Mama warga, ayo kurang dilakukan, kau dilakukan sih. Dan yang sama cobakan si horeng mabuk minuman untuk siapa untuk bangkit. Datang lebaran, mama ayo putra saya. Ini acuh ke badan ayo mama itu kekahan ini pada awal itu cukup aja bukan makan aja kamu makan ini doa dulu orang tua dulu pernah di Jepang ayah kebiasaan kolot sekolot terus menginum ini lah, sekarang kalau ini masuk di bawah udara, tengah hutan. Iman dongeng, tapi banyak hikmahnya. Tapi dari Jepang dongeng. Suatu ketika ada seorang pemuda di mana ya, ibunya di sini. Ini cenaylah mungkin saya cina kautan jalan. Jalan-jalan kautan yang aman, kandungan, apa yang kautan. Tetapi waktu dibawa ke hutan, sini nanti pintar, matikan daun.
ketika daun kasih bawah hutan, sekiranya sudah di sini ada binatang buas, dilepaskan di sini. Biasanya Pak. Saya waktu mak saya tanya dong ya, sini dia sini. Ketika daun paling jangan balik mana arah ayatan siapa ngomong dia sini ya maafkan hujan dari hujan tapi mau ngubah rasa kasih sayang mau saku mau hujan letak mama tetapnya kita orang luar biasa saku mah mudah yang ada letakkan di mana tapi ingat jangan mama mau ngubah rasa kasih sayang kamu tetapnya ia yang misalkan pokoknya isi kanan hujan mengangisnya tanda yang baik yuk hujan berat si orang balik nanti kan mana anak tapi kan bangunan padahal udah karek dicentin undungnya kan harimau naik marabi undungnya harimau tetapi undungnya tetap nyamuk aja nih langsung ya sama juga ciri kamu kurang hilang kabel semua lagi izin mah tapi mah tetap nyamuk hampir ternyata masih tulus saya tahu di akhir cara itu dipelihara dengan baik kaitan dari buah biasa hanya ini masa orang ngomong kasar ulin meyakinkan jajanan baju apa hanya di Cina bakso jualan di tuang filosofinya orang Cina di Cina uang ini apa sih sejarah bakso yang cinta terhadap ibu tetapi di Cina kayak mana bakso dia mikir jamaah bagir nah untuk beragama Islam bagir kumaha saran mak saya untuk tinggal selfie tapi di sana ada lagi kayak mere makanan yang terbaik yang ibunya tapi ibunya terus wawasan terus tertiada tapi kumaha yang masih anak yang mikir daging tidak mau masuk di peruntukan pada ibunya anak ternyata sejarah masuknya ketulusan rasa cinta anaknya terhadap ibu entah orang menayang jajanan daging orang tua mas sami kalau kasihan ya tapi cerita bagaimana kasih sayang anak terhadap ibu jadi lalu saya membaca tentang itu lucu tidak terasa begitu luar biasa apa maka kalau pengen Allah hidup